Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Syukur. Di kali ini pelajaran Al-Islam kita akan membahas bab 1 bagian akidah, yaitu tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Siapakah Nabi Syuaib? Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Mikyal bin Yasjar bin Madian bin Ibrahim dan ibunya bernama Mikail binti Lut. Jadi Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi. Ayahnya keturunan Nabi Ibrahim, ibunya keturunan dari Nabi Lut. Nabi Syuaib adalah salah satu nabi keturunan bangsa Arab. Ada 4 nabi keturunan bangsa Arab. Yang pertama Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, dan yang terakhir ada Nabi kita, Nabi yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Syuaib adalah salah satu keturunan bangsa Arab yang menjadi nabi. Selanjutnya, kepada siapakah Nabi Syuaib diutus? Nabi Syuaib diutus untuk kaum Madian yang berada di kota Syam. Sekarang namanya Suriah. Untuk apa Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian? Yaitu untuk memperbaiki akhlak kaum Madian yang menyimpang. Ya. Yang ketiga, mengajak ke jalan yang lurus untuk menyembah kepada Allah. Jadi kaum Madian pada waktu itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah pohon besar. Oleh karena itu, Nabi Syuaib diutus untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah. Yang keempat, Nabi Syuaib menyeru kepada kaumnya untuk meninggalkan praktek-praktek yang tidak adil. Ini berkenaan dengan jual beli. Jadi kebiasaan kaum Madian itu melakukan praktek-praktek yang tidak baik dalam jual beli. Suka berbohong, menipu, mengurangi timbangan. Nah, Nabi Syuaib mengajak mereka untuk kembali berniaga menggunakan kejujuran. Selanjutnya, apa sih keahlian Nabi Syuaib dan sifat Nabi Syuaib ketika menghadapi kaumnya yang durhaka? Keahlian Nabi Syuaib adalah ahli berpidato. Nabi Syuaib adalah salah satu nabi yang ahli dalam berpidato, dalam berceramah. Ceramahnya lantang, kuat, tegas. Sehingga Nabi Syuaib karena pandai berpidato, pandai dalam menyampaikan dakwahnya dengan suara yang lantang, tegas, beliau mendapat julukan Khatibul Anbiya, ahli pidato dari kalangan para nabi. Khatibul Anbiya. Sifat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tetap tegar, sabar, meskipun mendapatkan cacian dan makian dari kaumnya, dan terus melanjutkan tugasnya. Jadi Nabi Syuaib ini dalam berdakwahnya itu tetap tegar, tetap sabar, meskipun kaumnya mencaci dia, menghina dia, bahkan mengancam untuk membunuhnya. Ini menjadi contoh untuk kita, untuk kalian semua. Ya, meskipun belajarnya harus dari rumah, tugasnya banyak, tetap harus tegar, harus sabar seperti Nabi Syuaib. Kalau sabar, nanti Allah juga sayang. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya, sikap kaum Madian.
kaum Madian itu durhaka dan kesyirikannya adalah mereka menyembah pohon besar yang disebut dengan Aikah. Jadi kebiasaan kaum Madian adalah menyembah pohon besar, bukan menyembah Allah, tapi menyembah pohon besar yang dikasih nama, yang diberi nama Aikah. Selanjutnya, sikap kaum Madian karena merasa terganggu oleh dakwahnya Nabi Syuaib, maka kaum Madian mengancam Nabi Syuaib untuk disiksa dan dibunuh. Kejam ya kaum Madian. Yang ketiga, kebiasaan kaum Madian adalah melakukan praktek ekonomi yang curang. Seperti mengurangi timbangan barang, ya, kalau jualan barangnya itu dikurang-kurangi timbangannya. Jual gandum harusnya 1 kilo, ternyata begitu dibawa oleh pembeli tidak sampai 1 kilo. Kedua, mencampur barang jualan dengan barang yang jelek. Kebiasaan kaum Madian itu mencampur barang bagus dengan barang jelek. Barang bagus diletakkan paling atas, di bawahnya barang jelek. Ketika ada orang membeli, nah itu barangnya dicampur, yang terlihat bagus padahal sudah dicampur dengan barang yang jelek. Ini tidak bagus ya. Yang ketiga, berbohong tentang kualitas barang. Kaum Madian suka berbohong tentang kualitas barang. Mereka mengatakan, oh ini barangnya bagus, nomor 1, kualitas nomor 1. Padahal barangnya jelek. Nah itulah kebiasaan keburukan dari kaum Madian. Kemudian karena kaum Madian itu durhaka kepada Allah, melakukan praktek-praktek tidak baik, bahkan mengancam Nabi Syuaib untuk dibunuh, maka kaum Madian mendapatkan azab dari Allah. Yang pertama azabnya adalah ditimpa cuaca yang begitu panas, yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan habis. Tanaman mereka pada mati, sumur kering sehingga mereka tidak bisa ngambil air, susu hewan habis sehingga mereka kehausan, mencari ke sana kemari mencari air, tidak ada, semuanya kering. Kepanasan, mereka berteduh di bawah pohon, tetap kepanasan. Kenapa? Karena daun pohonnya kering, sehingga mereka tetap kepanasan. Azab yang kedua, mereka ditimpakan bunga api yang membakar dan api yang bergejolak sehingga membakar mereka semua. Jadi Allah turunkan seperti meteor turun, ketika mengenai mereka langsung badan mereka terbakar. Yang ketiga, azab yang diterima oleh kaum Madian adalah ditimpa suara yang mengguntur, yang mencabut nyawa mereka sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Jadi mereka ditimpakan suara petir yang kuat. Begitu suara petir itu bunyi, dar, mereka langsung meninggal. Nah itulah azab kaum Madian yang durhaka kepada Allah, yang melakukan kecurangan-kecurangan, melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan mengancam Nabi Syuaib untuk dibunuh. Karena itu kita bisa mengambil pelajaran dari kaum Madian bahwa kita harus taat kepada Allah. Jika diperintahkan untuk sholat, maka kita harus sholat. Diperintahkan untuk mengaji, baca Al-Quran, kita mengaji. Menolong orang, kita harus menolong bagi mereka yang membutuhkan. Nanti kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita durhaka kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau mengaji, tidak mau menolong orang, nanti kita mendapat siksaan dari Allah, masuk neraka. Na'udzubillah. Maka jadilah anak-anak yang baik ya, anak yang taat, menurut kepada ayah bunda, rajin belajarnya ya, sabar, tegar seperti Nabi Syuaib, tidak mudah menyerah. Demikianlah pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.